Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Masing-masing hewan memiliki perannya di bumi ini. Salah satunya adalah para scavenger. Scavengers atau pembangkai atau pemulung adalah kelompok untuk para hewan yang memiliki peran penting di alam. Mungkin sebagian dari mereka dianggap kotor, jorok, bau, dan berbahaya bagi manusia karena dapat menyebabkan masalah kesehatan. Namun ternyata peran mereka sangat penting. Kelahiran dan kematian para hewan adalah hal yang lumrah. Para herbivora berperan menjaga keseimbangan tumbuhan. Para karnivora berperan menjaga keseimbangan jumlah herbivora. Dan ketika para hewan mati di alam liar, maka para scavenger yang akan melaksanakan tugasnya. Siapa saja para scavengers yang punya peran penting di alam liar? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Hyena tentunya sangat dikenal. Mereka adalah karnivora yang tidak terlalu hebat dalam berburu mangsa. Hyena lebih sering mendapatkan makanan dari hasil merebut mangsa hewan lain. Mereka juga menjalani peran sebagai scavengers. Mungkin hyena terlihat kotor dan jorok, tapi sebenarnya peran mereka bagi keseimbangan alam sangatlah besar. Ketika ada hewan yang mati di alam liar dan tidak dimakan oleh para karnivora, maka tubuhnya akan membusuk. Jika dibiarkan terus-menerus, bangkai yang membusuk itu akan jadi masalah karena menimbulkan bau busuk serta ancaman penyakit. Begitu pula dengan tulang belulang sisa makanan hewan lain. Jika dibiarkan begitu saja, masalah akan timbul. Disinilah peran hyena sangat dibutuhkan. Mereka akan memakan bangkai hewan yang membusuk, menghancurkan dan memakan tulang sisa, serta membersihkan bangkai hewan yang mengotori tanah. Bayangkan jika tidak ada hyena, siapa yang akan menggantikan perannya sebagai penyeimbang di alam? Bisa dibilang, burung pemakan bangkai adalah rekan para hyena dalam urusan bersih-bersih bangkai dan sisa makanan hewan lain. Meski mereka tidak bisa merembukan tulang, tapi para vultur juga punya sumbangsi yang besar sebagai agen pembersih. Tubuh mereka terbilang kuat dan tangguh. Buktinya, meski makanan mereka adalah bangkai hewan, tapi para vultur jarang mengalami masalah kesehatan karena makanan mereka. Para vultur biasanya mengambil sisa daging yang menempel pada bangkai hewan. Di sungai, buaya bukan hanya berperan sebagai pemburu yang ganas. Mereka juga punya peran penting sebagai scavenger yang menjaga keseimbangan air. Beberapa kali, buaya terlihat melaksanakan perannya sebagai pembangkai. Mereka pernah terlihat memakan bangkai kuda Nil di perairan. Di laut, buaya juga pernah terlihat memakan bangkai paus. Belum lagi bangkai hewan lain yang terbawa arus. Untungnya para buaya mau memakan bangkai hewan besar itu, sehingga tidak menimbulkan masalah di dalam perairan. Cakal memiliki posisi yang sejajar dengan para hyena. Bedanya, tubuh mereka lebih kecil dan kelompoknya lebih sedikit. Cakal juga tidak terlalu hebat dalam berburu mangsa. Mereka juga sering terlihat memakan bangkai dan numpang makan ketika ada yang sedang berpesta. Cakal sebenarnya cukup diacuhkan oleh hewan besar, bahkan ketika mencuri sedikit makanan mereka. Sepertinya para cakal tidak dianggap sebagai ancaman dan tidak mengganggu hewan besar yang ada di sekitarnya. Mereka juga punya peran yang cukup penting sebagai scavenger, karena sedikit banyaknya ikut menguraikan bangkai hewan. Selain menjadi preman kecil di alam liar, honey badger juga menjadi sosok scavenger yang ikut menyeimbangkan kondisi alam sekitar. Mereka pernah beberapa kali terlihat memakan bangkai hewan yang membusuk. Meski ketika sedang makan, hewan lain akan menjauh karena enggan bermasalah dengan hewan paling berani di dunia ini. Honey badger punya rahang yang cukup kuat. Mereka mampu untuk merembukan tulang sisa makanan hewan lain, sehingga kebersihan dan kesehatan lingkungan juga terjaga karena peran penting mereka. Beruang adalah omnivora. Mereka mendapatkan makanan dari tumbuhan dan hasil berburu. Dengan tubuh besarnya itu, beruang butuh asupan makanan yang cukup banyak. Tapi, ketika tidak mendapatkan makanan yang sesuai,
Beruang juga akan memakan bangkai yang mereka temui. Beruang pernah terlihat memakan bangkai paus besar yang sudah membusuk. Mereka juga sepertinya tetap sehat walafiat meski memakan bangkai hewan yang sudah membusuk sekalipun. Dengan kebutuhan makan yang cukup banyak, mereka juga berperan penting sebagai pengurai ketika ada bangkai hewan yang tergeletak di sekitarnya. Ikan hiu dianggap sebagai salah satu penghuni laut yang paling berbahaya. Mereka ditakuti hewan lain dan orang-orang yang tengah berenang di sekitar laut. Dengan deretan gigi tajam di mulutnya, ikan hiu adalah sosok menakutkan yang harus dihindari ketika ada di laut. Nafsu makan ikan hiu cukup besar. Kebutuhan makan mereka juga banyak, sehingga tak heran jika ikan hiu sering memburu mangsa berukuran besar. Ketika ada bangkai hewan di laut, ikan hiu juga akan memakannya. Mereka pernah terlihat sedang memakan bangkai paus besar di permukaan laut. Ikan hiu juga pernah terlihat memakan bangkai kuda yang hanyut ke laut. Dan berbagai bangkai besar yang ada di sekitarnya pasti akan dimakan jika tidak ada pilihan makanan lainnya. Dengan giginya yang tajam dan rahangnya yang kuat, ikan hiu mampu mencapik daging hewan lain dengan mudah. Secara tidak langsung, ikan hiu juga menyediakan makanan bagi ikan kecil yang menguntit mereka. Sisa gigitan ikan hiu yang berukuran kecil jadi makanan bagi ikan lain. Mereka juga ikut menguraikan bangkai hewan di lautan, sehingga tidak mencemari air laut dan menyebabkan masalah kesehatan bagi penghuni lautan. Ada banyak hal yang jatuh ke dalam laut dalam, entah bangkai kapal atau bahkan bangkai hewan. Jika tidak ada pembersih yang ada di dasar laut, bukan tak mungkin kondisi di laut dalam sangat kotor dan berbahaya bagi kesehatan para penghuninya. Salah satu scavenger di laut dalam adalah giant isobot atau kutu laut raksasa. Mereka memiliki bentuk fisik yang agak mengerikan. Giant isobot biasanya memakan bangkai hewan yang jatuh ke dasar laut. Mereka akan membersihkan bangkai hewan di dasar laut dan membantu menguraikan bangkai tersebut. Ketika ada bangkai yang mulai membusuk, hanya ada sedikit hewan yang mau memakan. Lalat mungkin tidak bisa memakan bangkai hewan dalam jumlah banyak karena mereka memakan dengan cara menjilat dan menghisap makanannya. Tapi lalat biasanya akan bertelur di dalam bangkai. Dan sekali bertelur, jumlahnya cukup banyak. Setelah telurnya menetas, larva lalat akan memakan bangkai itu dengan lahap. Larva lalat membantu proses penguraian bangkai hewan sehingga bisa diserap oleh organisme di tanah. Sisa bangkai yang sudah digarap oleh larva lalat biasanya membuat tanah di sekitarnya subur. Sehingga tak heran jika tanaman di sekitarnya terlihat lebih subur daripada di permukaan lain. Rayap bukanlah karnivora. Mereka punya menu makanan yang cukup berbeda dengan hewan lainnya. Rayap memakan selulosa yang biasanya ada di dalam kayu. Mereka memang kecil, tapi jumlahnya sangat banyak karena rayap adalah hewan sosial yang hidup dalam koloni yang besar. Mungkin rayap dianggap hama ketika mereka merusak perabotan di dalam rumah. Tapi di alam liar, rayap adalah scavenger yang berperan penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ketika ada kayu besar yang tumbang, kayu itu akan menutupi jalan dan sulit disingkirkan. Disinilah peran para rayap sangat dibutuhkan. Mereka dalam jumlah besar akan mendatangi kayu besar itu, bersarang di dalamnya dan perlahan memakannya sehingga para rayap membantu proses penguraian pohon besar yang terbengkalai. Tentunya masih banyak hewan scavenger di bumi ini. Mereka mungkin terlihat jorok dan kotor, tapi perannya sangat penting. Mereka membantu menjaga keseimbangan alam ini dengan menguraikan bangkai yang terbengkalai. Semoga informasinya bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.